back to my channel, Oracle Card Indonesia channel. Wih, untungnya hidup terus berjalan. Bener gak sih? Ya, tapi siapapun yang datang dalam kehidupan kamu gitu kan, kehidupan kita juga gak akan berhenti di situ-situ aja. Jadi, siapapun yang datang, mari kita terima dengan senang hati ya, bagaimanapun niatnya teman-teman ya. 5 sosok yang bakalan muncul, bakalan hadir dalam kehidupan kamu di bulan November ini. November rain. Siapakah ya, kita bakalan lihat di readingan kita kali ini. Monthly reading ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian mau lihat readingan Oracle Card Indonesia yang lainnya, kalian boleh cek ke Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semua bermanfaat ya buat kalian semua. Dan kalau misalkan kalian mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga ada nomor WhatsApp ya teman-teman. Jadi kalian boleh lihat di sana di bio ya. Oke, yuk kita baca sekarang ini buat kalian semua teman-teman Libra. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya Libra. Kalian fokus ya. Kalian fokus untuk melihat yang sekarang ini saja. Sekali lagi karena aku. Yang pertama yang bakalan muncul buat kalian semua Libra ya di bulan November ini ada Gemini ya, teman-teman Gemini yang bakalan muncul. Nah ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, ada kartu komitmen di sini, dimana kemungkinan besar kalian ketemu itu bukan tanpa sengaja gitu loh, tapi memang udah sengaja diketemuin ya, seperti itu. Jadi misalkan nih teman kamu datang dari mana gitu, udah janjian, aku datang ya ntar November ya, temuin di sini gitu, atau kita ntar November pergi kemana gitu. Nah kayak gini ya teman-teman, jadi udah berjanji mau datang. Orangnya cukup ramah, cukup humble, tapi dia tuh bukan tipikal orang yang bakalan bicara tentang perasaannya. Jadi sukanya mendem perasaan gitu, mau mendam perasaan. Kalau mendam emas nggak apa-apa ya, bisa dijual ya. Mendem perasaan, apa yang mau dijual kan nggak bisa kan. Lalu ini orang dengan sebenarnya kalau misalkan dibilang baik-baik ya teman-teman ya, dan dia cukup kayak menghargai orang dengan segala macem hal-hal yang dia miliki. Sayangnya dia tuh sering banget ya namanya kecewa dalam hidupnya dia. Jadi sering kali apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah diinginkan, apa yang sudah direncanakan sama dia itu tuh kadang-kadang itu kayak buyar gitu aja gitu loh teman-teman ya, dan sering kecewa gitu pada akhirnya. Ini tipikal orang yang seperti itu. Lalu kalau misalkan dibilang tipikal orang yang gampang banget mahamin perasaannya orang lain gitu ya, walaupun dianya sendiri mungkin korban perasaan gitu kan, korban hati, emosi, dan waktu, tenaga ya, tapi dia berusaha banget untuk ngertiin orang lain dari sudut pandang yang luas ya. Jadi ini baik sih ya kalau misalkan buat temen, tapi kalau misalkan buat diri sendiri berkorban dan mengorbankan perasaan sendiri, rasanya aduh ya, capek nggak sih, lelah nggak sih kamu ya, kayak gitu. Lalu typically orang yang bisa banget menerima keadaan atau situasi, ya udahlah gitu ya. Apa sih kata orang Jawa tuh biasanya ya wis lah gitu. Ya wis lah gitu, bener gak sih gitu ya. Nah seperti itu, jadi penerimaannya akan suatu keadaan, suatu situasi dan kondisi itu sungguh sangat besar ya. Ramah dan seringkali mengorbankan perasaannya dia sendiri, seperti itu. Nah niatnya datang karena udah janjian ya teman-teman ya, nantinya akan membawa kebaikan gak sih ya, gak masalah sih ya, kalian tidak saling mengganggu satu sama lain, jadi fine aja, baik-baik aja ya, seperti itu. Nah ini adalah orang yang bakalan datang yang pertama ya, ada Gemini. Terus yang kedua kita bakalan lihat yang kedua
Yang kedua ada Pisces ya, ada Pisces orangnya. Ini orang yang nggak mau disalahin sama orang lain. Pernah nggak sih kamu tuh ketemu sama temen atau mungkin sekitarmu ya, yang jadi kalau misalkan dia bicara itu yang benar-benar kayak harus dia yang benar gitu dengan berbagai macam alasan pembenarannya dia gitu. Nah seperti itu, jadi memang nggak mau disalahin ya, nggak mau disalahin, nggak mau di apa sih, kayak dianggap salah gitu. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu harus bener gitu 100%. Jadi kalau misalkan apa ya namanya, tukang kritik ya, tukang kritik. Jadi segala sesuatu itu harus menurut dia, segala sesuatu harus berdasarkan kayak yang menurut dia bener ya, seperti ini. Dan suka bicara tentang hal-hal yang kaitannya dengan spiritual ya, dan dia bisa sih yang namanya enjoy, menikmati hidupnya dia sendiri tanpa terganggu. Jadi udah bisa nih ya, misal kamu tuh harusnya tuh gini gitu ya, yang diomongin masih sakit hati, dianya sendiri udah yang cuek-cuek aja gitu ya. Seperti itu. Nah datang dari jauh teman-teman, artinya bisa jadi dari luar kota atau dari luar negara, luar negeri ya, atau luar angkasa mungkin gitu ya. Ya, tapi yang jelas dia nggak dekat, artinya jauh ya, menempuh perjalanan untuk bisa ketemu. Dan ketemunya kemungkinan besar karena hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan. Bisa jadi mungkin bos kamu, atau mungkin saja teman atau rekan kerja dari divisi yang lain, dari kota lain, dari cabang yang lain ya. Ini juga memungkinkan seperti itu. Oke. Lalu kalau kita lihat di sini, orangnya sebenarnya perasa, jadi sukanya mengkritik tapi baperan. Jadi kalau misalkan dikritik balik itu jadi kayak merasa marah gitu ya, merasa nggak oke gitu, merasa diserang gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan itu sama orang lain, dia ngomongnya tuh juga nggak dipikir gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini yang kedua teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang ketiga ya. Yang ketiga ada Cancer, dan ini masih family, masih keluarga ya. Jadi yang datang ini masih keluarga, orangnya cukup perasa ya, cukup perasa, cukup gak tegaan, cukup gak enakan. Jadi kayak apa sih, sungkan gitu ya, orangnya tuh sungkanan gitu loh ya, sungkanan, perasa kan ya. Terus habis itu juga sering kali kecewa dalam hal-hal yang kaitannya dengan cinta, ho, 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 ho. Sering dikhianati guys ya. Jadi bisa jadi besar kemungkinan mungkin pernah berpisah gitu, atau pernah menjadi suatu hubungan dan seringkali kecewa karena pengkhianatan. Tiada kata berpisah. Tapi kalau misalkan dibilang secara keuangan ini orangnya cukup settle ya. Kalau dibilang tajir banget sih ya enggak, tapi ya cukup lah gitu ya, cukup berlebihan. Artinya mau kemana juga bisa, mau ngapain aja, pakai mobil yang mana juga bisa gitu ya, seperti itu. Lalu cerita-cerita tentang orang ketiga, pernah berhubungan dengan orang ketiga, pernah berhubungan dengan orang yang sudah pernah menikah ya, ini juga ada nih teman-teman. Atau berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan ya, ini juga memungkinkan seperti itu. Tapi yang jelas ini masih keluarga ya, masih keluarga, seperti itu. Ini yang ketiga. Sekarang kita akan lihat yang kelima. Yang kelima ada Aries ya. Ada Aries, ini orangnya cukup emosian ya, tempernya benar-benar mengerikan ya, bisa meledak suatu waktu, bisa meleduk suatu waktu ini ya, orangnya seperti itu. Tapi romantis ya, romantis tapi emosian, apalagi untuk orang-orang yang dia rasa itu deket gitu loh sama dia. Jadi kalau misalkan cari masalah ya udahlah ya, siap-siap gitu. Lucu ini, sukanya mengatur gitu kan, mengatur pasangan, mengatur orang lain dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau dirinya sendiri diatur itu dia nggak mau, jadi suka menang sendiri. Anehnya nih orang itu yang suka banyak gitu. Jadi bukan hanya satu atau dua orang yang suka banyak, mungkin karena saking ini ya, susahnya ditaklukkan gitu kan. Ini banyak sekali yang kepingin deket, banyak sekali yang kepingin mengejar gitu kan ya, mengejar utang gitu. Karena emang dia unik ya, orangnya seunik itu. Cuman kalau misalkan dibandingin sama kamu, teman-teman dia, itu benar-benar ada gap yang sangat besar sekali. Artinya
perbedaan kalian tuh sangat luar biasa, langit dan bumi 180 derajat. Jadi kalau misalkan satu, dia tuh pemarah sedangkan kamu tuh orangnya sabar banget, dia tuh orang yang gak sabaran sedangkan kamu tuh orang yang menghargai proses. Nah bener-bener kebalik banget ya, seperti itu. Oke, ini yang keempat teman-teman. Sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima ada Leo ya. Leo ini orangnya cukup egois dan sebenarnya dia datang mungkin karena ingin diperhatikan atau dia memperhatikan kamu ya, tapi kaitannya dengan pekerjaan, tentang sesuatu hal yang kalian kerjakan, sesuatu hal yang memang kalian suka untuk kerjakan ya, seperti itu. Lalu ketemunya fun-fun aja, happy-happy aja, dan dua-duanya saling belajar ya, artinya kamu belajar ke dia, dia juga belajar ke kamu ya, kalian dua-duanya saling belajar. Dan memang jauh, artinya juga menempuh perjalanan, bukan orang yang deketan sama kamu, tetangga gitu tinggal ketok pintu gitu, enggak sih ya. Butuh waktu untuk bisa ketemu, butuh waktu untuk bisa saling ketemu. Pernah bersama, ada cerita bersama, tapi lepas karena perbedaannya sangat signifikan. Artinya bisa jadi ada orang ketiga di antara hubungan kalian. Orang ketiga bukan hanya sekedar selingkuhan ya teman-teman, tapi bisa jadi family, keluarga, karena prinsip yang berbeda, karena adat budaya yang sangat berbeda, itu juga bisa. Iklannya banyak nih ya, iklannya banyak, jadi agak noise sedikit ya teman-teman ya. Oke, right. Ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di bulan November ini buat kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada ya. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next readingan ya, monthly reading bareng sama Oracle Card Indonesia tentunya ya. Jadi kalian stay tune di channel ini dan channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Semoga bermanfaat teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.